Selamat pagi saudara, kembali bersama-sama kita menyelenggarakan ibadah rebon. Karena itu mari kita awali dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah Rabu kita ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 2. Bersama-sama kita berdoa untuk pelayanan firman. Maha besar Allah Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan pujian syukur kami, karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu, sehingga kami telah Engkau bangunkan kembali di pagi hari ini, setelah kami semalaman beristirahat. Ya Tuhan, sekarang mengawali aktivitas kami di hari ini, bersama-sama kami ingin mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong kami, agar ketika kami mendengar dan mempergumulkan firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami maksudnya dan kemudian melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saat ini kita terima diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan firman ini untuk kita semua yang demikian. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui
tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian saudara firman Tuhan yang telah boleh kita terima dan dengar bersama. Maka yang berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi lebih-lebih berusaha untuk memahami maknanya dan bertekad mewujudkannya dalam hidup sehari-hari kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bersama-sama berjumpa secara online di acara Surat dari Yesus yang kita lakukan di ibadah Rebu pagi pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama melewati masa Prapaskah, masa Paskah dan Pentakosta, sekarang ini kita sudah berada di Minggu Trinitas. Saudara, mengacu pada leksionari atau daftar bacaan tahun 2020, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Kalau saudara ingat, sesungguhnya firman ini sudah kita terima kurang lebih 3 bulan lalu saat kita mengawali atau memasuki masa Prapaskah ketika kita menyelenggarakan ibadah Rebu Abu pada tanggal 26 Februari yang lalu. Nah saudara, mengapa kemudian firman yang sama ini sekarang kita terima dan gumuli bersama lagi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau waktu itu firman ini mendasari kita untuk melakukan pertobatan secara sungguh-sungguh, maka firman yang sama ini kemudian ketika kita hendak memasuki minggu-minggu biasa, kita bersama-sama dipersiapkan oleh Tuhan dengan firman ini supaya mewujudkan pertobatan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan diawali sebuah peringatan yang menyatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Dengan peringatan keras yang semacam ini saudara, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama adalah
tentang karya amal atau sedekah. Dan yang kedua tentang doa, serta yang ketiga tentang berpuasa. Nah saudara, dengan ketiga hal ini sesungguhnya kita semua oleh Tuhan Yesus dipersiapkan untuk menjadi seorang pribadi yang seimbang. Mengapa? Karena dengan tiga hal ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mampu menjalin relasi dengan diri pribadi kita, menjalin relasi dengan Tuhan, dan juga menjalin relasi dengan sesama secara benar. Nah, ketiga hal ini adalah sehari-hari yang harus direalisasikan. Sehari-hari yang harus kita wujudkan di dalam hidup kita. Tetapi menjadi persoalan ketika melakukan ketiga hal ini dengan satu motivasi yang salah. Nah, motivasi yang salah itu adalah motivasi keinginan supaya dilihat oleh orang. Motivasi yang semacam ini merusak ketulusan kita untuk berbuat sesuatu. Dan oleh karena itu maka kalau kita melakukan sedekah, firman Tuhan tadi mengatakan jangan diperlihatkan, jangan diumumkan, bahkan jangan diketahui oleh siapapun. Secara ekstrim Tuhan Yesus, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Nah dengan demikian maka kebaikan melalui sedekah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh lahir dari ketulusan hati, bahkan dari kerinduan kita untuk berbagi dan bersolidaritas terhadap sesama. Nah itulah relasi yang harus kita bangun terhadap sesama. Lalu ketika kita berdoa, di situ kita membangun relasi dengan Tuhan. Itu pun juga tidak boleh kita lakukan dengan cara terbuka atau ditunjukkan supaya dilihat oleh orang. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ketika kita berelasi dengan Tuhan secara pribadi itu harus benar-benar bersifat pribadi. Dan karena itu dikatakan supaya menutup pintu dan kemudian baru berdoa. Nah lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga adalah ketika kita berpuasa atau berpantang, di situ kita sedang berefleksi, di situ kita sedang menguji diri kita, di situ kita sedang melakukan pembenahan diri, kita sedang melakukan bagaimana berintrospeksi, melihat ke dalam diri kita. Dan dari situlah, saudara, kita akan menyadari diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah saudara, dari ketiga hal itu kita akan fokus pada soal sedekah atau melakukan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan kebaikan itu memang sudah menjadi panggilan hidup kita selaku orang beriman. Dan karena itu maka harus memiliki ciri khas. Ciri khasnya adalah harus dengan tulus, harus dengan sungguh-sungguh. Tidak ingin mendapatkan balasan apapun. Bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun terhadap orang yang sudah kita lakukan perbuatan baik itu. Nah saudaraku, dengan melakukan hal yang seperti itu, maka kita akan mewujudkan firman Tuhan ini. Mengakhiri renungan ini, saudara, maka saya akan menyampaikan sebuah cerita, kisah seorang anak kecil yang miskin,
setiap harinya harus mengantarkan koran berkeliling dari rumah ke rumah. Dia harus bangun pagi-pagi. Karena dia anak orang miskin, hal itu dilakukan untuk bisa membiayai sekolahnya. Saudara, suatu pagi ia merasa sangat kelaparan. Dan karena itu dia berharap pada saat menyerahkan koran di rumah yang terakhir nanti dia akan memperoleh makanan. Dan karena itu dia hendak meminta makanan kepada orang yang akan diantarkan koran tersebut. Nah, maka dia sudah menyusun kalimat bahwa dia akan meminta makanan untuk mengatasi kelaparan perutnya. Dan kemudian dengan kalimat yang sudah disusunnya itu dipersiapkan. Sambil berdoa supaya orang yang diharapkan itu nanti berbelas kasih. Nah, tapi sayang saudara, begitu dia sampai di rumah tersebut dan kemudian dibukakan pintu, dia menjadi gugup. Dan kemudian kalimat yang sudah dipersiapkannya menjadi hilang dan yang ada secara spontan dia hanya bisa mengatakan, apakah saya bisa minta air putih? Lalu seorang wanita muda yang membukakan pintu itu melihat anak itu menyerahkan segelas susu kental hangat dan mengatakan bahwa kamu tentu sangat letih dan kelaparan. Dan karena itu terimalah susu ini. Dan kemudian perlahan-lahan dia meminumnya dan setelah selesai meminum lalu dia bertanya, saya harus membayar berapa untuk susu ini? Lalu wanita tersebut mengatakan, kamu tidak perlu membayar apa-apa. Sebab ibuku telah mengajari aku tidak boleh mengharapkan apapun ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Nah, semenjak itu saudara, anak kecil ini terus bersemangat hidupnya. Lalu terus berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya. Dan tidak menyia-nyiakan sekolahnya. Hingga sampai pada saatnya dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi seorang dokter. Dan kemudian saat dia sudah menjadi dokter, tiba-tiba ada ambulans yang datang. Dan membawa pasien seorang wanita. Dan pada saat itu dia melihat alamat dari pasien itu ternyata berasal dari kota kelahirannya. Dan setelah itu maka dia bergegas penasaran dan kemudian memastikan siapa wanita ini. Dan setelah bertemu, dia sama sekali tidak melupakan tatapan dari wajah wanita ini yang begitu lembut. Dan dia ingat peristiwa belasan tahun yang lalu di mana ia menerima kebaikan dari wanita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dokter yang tadinya adalah seorang anak kecil yang menjual koran tersebut, kemudian bertekad untuk menyembuhkan wanita ini dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya wanita ini menjadi sembuh dan siap untuk pulang ke rumah. Tetapi wanita ini menjadi cemas karena memegang amplop. Yang dipikirnya amplop ini adalah tagihan dari rumah sakit. Tetapi setelah dia baca, maka kemudian dia takjub dan perlahan-lahan menitikkan air mata. Mengapa? Karena isi amplopnya itu bertuliskan, sudah terbayar lunas dengan segelas susu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini kemudian segera bergegas untuk mencari dokter tersebut karena
ucapan tersebut ditandatangani oleh dokter yang bernama Howard Kelly. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu, setelah berjumpa dengan dokternya, lalu dokternya menjelaskan bahwa dia adalah penjual koran yang dulu sudah pernah ditolongnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini mengingatkan kepada kita, ketika melakukan perbuatan baik, tetapi tidak usah diharapkan untuk mendapatkan imbalan. Sesungguhnya Tuhan sendirilah yang bekerja. Bisa jadi suatu ketika itu akan kembali kepada kita. Namun, seandainya pun tidak terjadi seperti itu, pastilah ada cara-cara lain di dalam Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Dengan ini saudaraku, maka firman Tuhan hari ini justru meneguhkan kita sekalian untuk melaksanakan surat Galatia 6 ayat 9 yang mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, sehingga di tengah-tengah suasana yang serba sulit ini, kita tidak berhenti berbuat baik. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hening sejenak dan kita lanjutkan untuk berdoa. Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena firman-Mu telah menyapa kami, menolong kami untuk bisa melaksanakan kehendak-Mu, melakukan komunikasi yang benar terhadap Engkau, terhadap sesama kami, dan terhadap diri kami sendiri. Tuhan, dalam relasi kami dengan sesama, Engkau memerintahkan kami untuk tidak jemu-jemunya melakukan kebaikan. Sekarang ya Tuhan, hal ini kami lakukan dengan mendoakan saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang masih berada di suasana COVID-19 ini. Banyak saudara kami yang mengalami kesulitan, baik secara kesehatan, secara ekonomi, begitu juga dalam berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan berelasi, bersosial, untuk bertatap muka dengan yang lain. Namun demikian ya Tuhan, ini adalah satu keadaan yang harus kami terima dalam satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Justru di situasi seperti ini, kami memperoleh kesempatan yang baik untuk terus melakukan kebaikan. Ya Tuhan, biarlah dengan ini kami tetap terus saling peduli satu dengan yang lain. Dengan suasana seperti ini kami terus saling memberi perhatian, saling memberi semangat. Dengan begitu Tuhan, kami akan terus dapat merasakan sukacita dan damai dalam keadaan apapun. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang Engkau beri tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya yang tidak ringan, terutama mereka para tim medis. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong, supaya mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan tugas tersebut, sehingga dapat menolong mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat pemerintahan negeri kami. Biarlah terus dengan gigih mereka berjuang bersama warga bangsa untuk mengatasi pandemi COVID ini. Kami semua warga bangsa, jadikanlah sebagai warga yang taat, sehingga kami dapat segera melewati suasana COVID ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah di masa-masa COVID-19 ini. Mereka harus belajar mandiri. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka tetap bersukacita dan bersemangat belajar secara mandiri. Tuhan terima kasih, masih banyak pergumulan hidup kami. Dan kami berdoa, mereka para kasepuan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati.
mereka yang rentan terhadap sakit penyakit. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri ibadah rebon kita ini, mari kita memuji Tuhan dari KPJ 429, Dawe Gusti. Dari suasana ibadah saat ini kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita segala-lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian selamat pagi dan selamat beraktivitas, Tuhan berkati kita sekalian. Amin.